Minasan, konnichiwa. Nah, sekarang aku lagi di jalan sama Ryan mau ke supermarket. Ada yang mau aku beli untuk kita masak sebentar makan malam. Temenin aku yuk jalan-jalan. Walaupun sekarang udah musim dingin, tapi kadang kalau cerah kayak hari ini itu mataharinya lumayan cukup hangat, jadi enak buat kita jalan-jalan sekalian bawa Ryan kena matahari biar badannya itu hangat ya, nggak dalam rumah terus. Anaknya juga anteng kalau dibawa jalan-jalan kayak gini tuh. Ini ya kalau lagi musim dingin, selimutnya udah 2 lapis, bajunya udah pakai 3 lapis, pakai topi juga. Rempong sih ya, tapi ya daripada di rumah terus. Nah kebetulan supermarketnya ini dekat banget dari rumah kita, udah nggak jauh lagi sih dari sini. Nah aku tuh mau beli bumbu kare karena rencananya malam ini kita mau makan kare. Kita pakainya ini Jawa kare, terus yang pedasnya level 6, which is itu yang udah paling pedas karena ini 5, ini 4, itu 3. Doi tidur. Enak ya nak. Terus ini juga black pepper utuh di rumah udah habis. Aku juga kayaknya mau beli ini lada putih. Sekarang kita udah nyampe di rumah. Tadi jalan pulang aku nggak sempat videoin karena lumayan ribet juga bawa barang plus bawa Bimika. Ryan udah aku taruh di kamar, dia masih tidur. Nah ini aku lagi mau beres-beres belanjaan yang tadi. Nah jadi itu kan sebenarnya semalam suamiku udah belanja. Rencananya dia tuh semalam mau bikin kare, beef kare, tapi dia tuh lupa beli bumbunya. Jadi aku bilang ya udah besok aku aja yang belanja, ke sekalian bawa Ryan jalan-jalan. Nah makanya ini bumbunya. Ini namanya Jawa kare. Kenapa Jawa kare? Kayaknya dia terinspirasi dengan kare rasa Indonesia, makanya dia itu pedas. Ini satu-satunya bumbu kare yang ada itu, dan dia pedas.
makanya kita pakai ini. Dan kita ambil yang level paling pedas, level 6. Terus beli ini black pepper. Lalu aku juga beli gula pasir yang sekilo, ini yang bikin berat juga. Terus ini aku beli ampela sama hati ayam, dia udah diskon 30%, lumayan. Terus aku beli pancake alias pancake kesukaanku. Kalau ini dia rasa yang maple dan margarin, lumayan ya cemilan. Dan ini yang paling berat, yaitu talang. Aku beli ubi jalar. Jadi sekarang tuh kalau musim dingin, lagi musimnya imo, ini namanya imo, satsuma imo. Terus di Supa dekat rumahku itu, dia kalau setiap hari Selasa dan hari Jumat, which is sekarang itu hari Jumat, dia itu sayur, terus pokoknya makanan segar, daging, itu harganya lumayan murah. Kayak ini Imo, kalau hari biasa itu dia harganya 128, tapi karena hari ini hari Jumat, hari murah, jadi tadi dia tinggal 98. Soalnya suamiku suka banget sama ubi jalar ya, digoreng tepung sedikit kayak ala-ala tempura begitu, dia suka banget. Nah, mumpung Ryan masih anteng di dalam kamar, aku sekalian mau prepare untuk sayur-sayurnya untuk buat kare sebentar malam. Jadi nanti kalau suamiku pulang dia sisa olah gitu. Guys, jadi sambil temenin aku, kita cerita apa ya, cerita tentang COVID aja kali ya, COVID di Jepang. Jadi sejak bulan kemarin, sejak November, COVID di Jepang itu meningkat lagi. Jadi kita sekarang itu lagi udah masuk gelombang ketiga. Tapi gelombang kali ini itu lebih tinggi dibanding gelombang 2 sebelumnya, dimana kasus perharinya itu se-Jepang bisa sampai 2000 lebih kasus. Di Tokyo sendiri itu bisa sampai 500 kasus baru setiap harinya. Nah, kalau ditanya kenapa bisa, jadi karena pemerintah Jepang itu mengkampanyekan yang namanya Go to Travel dan Go to Eat dalam rangka untuk pemulihan ekonomi di Jepang ya, terutama untuk kayak restoran. Tapi sayangnya kebijakan itu juga sekaligus menjadi kayak bumerang gitu loh, karena orang kan pada keluar lagi, pada rame lagi tuh di luar, jadi COVID berkembanglah dia menjadi seperti sekarang ini. Jadi kayak gimana ya, bingung juga sih pemerintah Jepang. Jadi sekarang itu kebijakan terbaru sampai tanggal 15 Desember itu Go to Eat dihentikan untuk sementara. Jadi kayak izakaya atau kayak warung-warung Jepang itu cuman bisa buka sampai jam 10 malam. Jadi last ordernya itu jam setengah 10. Terus orang-orang juga lebih disarankan untuk take away kayak gitu, untuk mengurangi orang banyak di luar. Kalau di Indonesia sendiri gimana? Semoga ini COVID cepat berlalu ya. Tapi kalau kayak gini sih nggak tahu, belum ada tanda-tanda, malahan semakin parah. So jadi kalau nggak ada hal yang penting-penting banget, sebaiknya di rumah aja.
Ya aku tahu sih kalau di rumah terus juga pasti pada bosan. Kayak aku juga sebenarnya udah bosan banget di rumah. Tapi ya daripada, apalagi di Jepang kalau kita kena COVID itu dia belum tercover asuransi kesehatan gitu loh. Jadi belum ada perusahaan asuransi kesehatan yang mau nge-cover si COVID ini. Jadi ya lebih baik mencegah daripada mengobati gitu kan ya. Ryan udah nangis, kayaknya dia udah sadar kalau kita udah sampai di rumah. Tapi ya ini aku mau selesaiin dulu baru nyusuin dia, terus kasih mandi dia tuh. Jadi Ryan tuh sekarang lagi ada di tahap dia itu pengen nempel terus gitu loh sama kita. Jadi kalau dia udah sadar kalau disimpan di tempat tidurnya atau ditinggalin sendiri, itu dia pasti bakal rewel. Terus dia juga tuh sekarang udah pinter masukin jari-jarinya ke dalam mulut, diemut-emut gitu jarinya, padahal nggak lapar, udah dikasih nen atau udah disusuin juga tetap aja masuk tuh jari. Cuman ya mau gimana lagi kan, itu juga salah satu milestone-nya dia kan. Hanya saja kalau aku lihat pasti aku cabutin jarinya dia. Aku nggak mau biasain dia untuk ngenyot gitu. Sekarang aku juga lagi bingung mau kasih dia apa, compeng, apa sih namanya kalau di tempatku tuh namanya compeng itu atau enggak. Soalnya banyak yang bilang itu nggak bagus gitu ya untuk struktur gigi anak nantinya, tapi bagusnya itu bisa menenangkan si baby gitu loh. Jadi ya aku masih galau, masih mempertimbangkan dan masih berusaha untuk menanganinya sendiri tanpa menggunakan alat. Dostano Debi, lama banget nggak bikin video kayak gini lagi ya. Maaf ya teman-teman, soalnya gimana ya, mengurus Ryan sendiri itu sangat-sangat menyita waktu dan tenaga juga gitu loh. Walaupun ada suamiku yang membantu, tapi dia kan pulangnya nanti malam. Jadi dari pagi sampai suamiku pulang itu aku bener-bener berdua aja gitu loh sama Ryan. Kentang dan wortel udah dikupas. Sekarang mau potong-potong dulu. Selain ini kita juga pakai jamur shimiji sama bawang bombay. Tuh, tapi kalau yang ini kan gampang banget gitu loh, cuman dipotong bawahnya terus dimasukin udah. Jadi ini nanti pas udah mau dimasukin ke dalam panci baru kita potong. Tuh. Sekarang aku mau potong-potongin sayurnya dulu. Aku mesti buru-buru soalnya Ryan udah bangun. Jadi video kali ini cukup sampai di sini aja dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Oishiso. Banyak gitu sayur, udah seminggu jualan. Ya rasanya. Garak. Lembut. Lumayan. Enaknya. Mari makan. Kenapa merah pipita? Biasa, musim dingin orang putih. Kalau
artis itu merah pipinya. Iya kan saja deh.